waktu apa namanya, waktu pertama kali sekolah gitu ya, waktu bukan pertama kali sekolah, cita-cita pertama tuh nih waktu dari kecil terus remaja sampai SMA tuh kan kayaknya berubah-ubah ya, pasti berubah-ubah. Apa ya cita-cita yang nggak punya cita-cita dulu? Kepengen apa Sampai kita bisa keluar gitu. SMP nggak punya cita-cita, bingung kalau ditanya sama orang mau jadi guru udah gitu. Minat awalnya sih sebenarnya sejarah, berpikir tuh harus mampu memikirkan apa masa lalu itu jadi pelajaran, jadi pengalaman, jadi tahu kita mana yang salah mana yang benar. Hari ini itu buat koreksinya, lakukan yang koreksi atas yang masa lalu, masa depan kita jadi bersama. Dari situ makanya perlu kemampuan untuk memahami sejarah gitu. Makanya waktu dulu itu seneng sama namanya pelajaran sejarah. Kenapa? Karena dengan sejarah kita jadi tahu asal awal mula sebab musabab yang berakibat kepada apa Sofi. Jadi kalau Sofi itu sebenarnya punya bakat ini itu Bohongin orang. Ini tuh alumni Sanggar Ananda, kalau itu nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu backgroundnya. Ini tuh alumni Sanggar Ananda, cuman dia orangnya profil, jadi nggak ada yang tahu. Enggak kepake di sana juga. Iya lah, nggak kepake. Orang punya ide, punya apa juga nggak. Iya karena usia, mungkin kalau waktu itu usianya masih 20-an mungkin bisa. Tapi idenya bukan iya, idenya aja udah nggak kepake. Padahal bagus banget udah. Jadi dulu pengalaman jadi penonton bayaran tuh pernah tuh dulu dibawa sama Sofi ke TVRI jadi penonton bayaran. Begitu udah beresnya dikasih duit 50.000 sama nasi kotak. Oh bener, ternyata ini cerita orang-orang apa namanya Itunya penonton apa bayaran. namanya sih Itu itunya Ruben Onsu 2012 atau 2013 gitu ya. 2012 ya, kita tiap minggu ke TVRI nonton. Capek ternyata memang bener-bener penonton bayaran itu capek. Kenapa? Karena diatur, harus ketawa. Kalau nggak ketawa dimarahin sama siapa namanya? ada Floor director, namanya floor director. Harus tepuk tangan. Waduh, udah capek dari pagi sampai sore dapat masih kotak doang, kasih doang 50.000 pulang pakai busway gitu ya. Naik busway. Itu karena Sofi. Nggak akan pernah lagi hidup saya ngalamin serandom itu gitu ya, kalau nggak sama Sofi. Nah itu saya udah jelas itu soalnya kan ininya gitu, cuma Sofi mah random gitu. berwarna. Jadi saya ikutan random gitu. Kita goti host Iya di Bandung ya. itu apa namanya Sanggar Ananda itu drama buka musikal. cabang di Bandung. Jadi kalau dulu masih seru ya dulu ya, nggak tahu kalau sekarang mah. Dulu sering bikin perform ya di Dago House. Dulu dari mulai tempatnya di Dago Peles, terus pindah itu ke tempat Naripan, sadarinya. Hotel Naripan, Hotel Naripan. Iya, Hotel Naripan sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang matunya di Hotel Naripan. Dulu di Dago Peles ya, wah saya mah kebagian itu doang. Jadi nunggu lama. Nggak tahu jadi apa. Itu jadi apa? Jadi pengalaman. Cuman jadi pengalaman. Dan sampai sekarang cita-cita itu sebenarnya masih ada. Pengen buka apa namanya? Jadi kenal yang namanya apa? Jadi kenal Sofi itu yang namanya Aditya Guman itu siapa? Profilnya. Dia juga Aditya Guman juga lupa lagi. Ya, pasti dulu pernah ke rumahnya juga nih waktu acara ulang tahunnya. Ulang tahun Aditya Guman itu nih. Di rumahnya Oh, di iya. tempat latihan. Ya, ini pengalamannya banyak. Cuman dia Enggak, antar orang yang banyak beneran lagi. Sofi itu bakatnya nulis ya. Jadi Enggak juga, enggak. kalau cerita Curhat, bukan nulis. kalau cerita dalam bentuk tulisan bisa ya, tapi kalau cerita dalam bentuk lisan Nggak bisa. Sofi mah nggak bisa. Tapi harus dalam bentuk tulisan, tapi tulisannya harus dikunci, jadi nggak boleh ada yang baca, jadi susah. Susah juga ya. Curhat. Itu mah Enggak, curhat. itu awal tulisan itu curhat. Semua juga awal nulis itu curhat.
dari curhat baru berkembang nggak apa-apa. Belum bisa nulis, belum masih bingung. Bisa coba ya. Dimulai dari ini aja kayak tadi tuh pengalaman masa kecil tuh. Kan kita tahu ya Laskar Pelangi, kalau kita nonton Laskar Pelangi 1 itu nyeritain pengalaman masa kecil yang seru lah gitu. Walaupun begitu udah dewasa tuanya kan sebetulnya nggak jadi apa-apa juga, orang-orangnya biasa-biasa aja gitu. Jadi artinya gini, masa kecil itu pasti indah, jadi nggak usah berpikir kalau misalnya mau nulis nih, nulis tentang masa kecil, malu sama orang, takutnya dianggapnya gini. Itu masa kecil itu semua juga indah, walaupun begitu tuanya biasa-biasa aja. Kan karakter beda. Lahirnya sama, tanggal 18, bulannya sama, bulan Februari, tahunnya sama, tahun 79 ya. Tapi karakternya jauh beda, Karena itu tadi kinestetik ya. Yang satu kutu buku, yang satu kalau saya kutu rambut. Kalau saya apa ya? Bukan kinestetik apa ya? Justru saya emang nggak bisa kalau rame-rame itu nggak bisa. Harus sepi. Beda sama Sofi justru nggak bisa sendirian, harus rame-rame ya. Gitu. Jadi memang cocoknya di lapangan main bola, main tangkis. Ada bakat sendirinya, bakat direct lah. Cuman nggak bangun. Tapi memang kayaknya punya bakat ini. Iya, jadi punya bakat. Itu udah mulai manajerial sebenarnya. Nah justru waktu mulai organisir gitu bisa. Nah justru waktu di sana Ananda itu, yang di sana Ananda itu, justru setelah ama kasarannya apa namanya ngewali kelasnya juga di sana tuh, ngewali kelasnya yang absen, anak-anak datang gitu. Terus kalau ada acara yang koordinirnya, jadi koordinator apa sih artisnya istilahnya? Bukan kok apa, aduh kok jadi lupa lagi. Kalau di sana bahasa perfilman apa ya, kor apa ya, lupa ya, itu jadi koordinator itu. Kalau mau ada acara di mana, anak tuh nurut, kamu ini nanti nurut gitu ya. Setelah menikmati, jadi nggak tertarik untuk di apa, untuk di inframe itu udah nggak tertarik gitu, nggak tertarik di depan layar. Jadi seru ngatur anak-anak ya gitu. Itu semenjak sering di sana anak-anak mulai sering tampil, misalnya dulu di mana Braga itu loh. Bukan, nggak tahu kalau di Braga lupa. Ikut waktu itu pernah. Kalau saya yang ikut saya di ini di Jalan Ambon, di apa namanya, gedung apa sih, gedung kalau kata kita mah kayak gedung pemuda itu apa ya? Lupa ya. Jalan Ambon atau Jalan Maluku ya, lupa. Pokoknya dekat pernah. Kalau yang di Braga, di Braga City. Wow, ya itu ada gitu. Nggak tahu, nggak lihat sebagai situ mas. Kan saya lagi di Tokyo Connection. Nongkrongnya di depan ya, itu TV di situ. Jadi nggak tahu ngapain nasional. Tapi jujur loh sekarang jadi kepikiran ya, kalau punya duit ya, ada nggak yang modal, yuk kita bikin. Nggak sebenarnya, makanya mengundurkan diri itu, oh ya udah, ternyata masih cuma sekedar saya itu nggak dikasih kesempatan untuk berkembang. Sayang sih sebenarnya, padahal wadahnya ada ya, wadahnya ada. Terus dulu kan sampai dulu ada perlombaan yang di Indosiar dulu. Apa namanya, dancer. Ada salah satu orang tua siswanya itu, si mami siswanya itu ngomong, Kak Sofi katanya, ini dia yang selalu dapat info, tapi kan guru orang banyak dan selalu ke Sofi gitu, langsung dikoordinir. Terus sempat yang dulu, aduh siapa sih namanya, yang Sofi ngumpulin lagi dulu film gitu, walaupun cuma jadi figuran gitu. Terus akhirnya dia bilang, teh katanya, jadi koordinator ini aja katanya. Aduh istilahnya kok jadi lupa ya. Ya pokoknya yang ini anak-anak lah gitu. Jadi kalau misalnya pas saya butuh, saya hubungin teteh katanya gitu. Itu kan pada
padahal jujur ya waktu yang ada yang dapat juga ya, walaupun figuran itu dibayar 100.000 dipotong 25.000 buat orang itu, 75.000 paling 50.000 untuk itu. Sofi untuk pertama kali itu nggak dapat apa-apa lah, karena yang penting anak-anak bisa tampil dulu. Kalau anak-anak udah tampil, terus ini actingnya walaupun cuma sebagai bukan figuran malah ekstra. Kalau figuran masih ada dialog, ekstra dia cuma duduk di angkot tapi ke shoot gitu doang ekstra gitu. Tapi kalau dari ekstra aja bagus gitu ya actingnya, ekstra itu jadi kayak pantomim, jadi bahasa tubuh yang apa yang ngeliatin di action baku juga kan jadi, kamu deh coba jadi figuran. Nah kan lumayan akhirnya punya satu nih siswa yang bagus nih, anak didik yang bagus nih, kembangin gitu, tawarin lah kayak gitu sebenarnya. Cuma ya itu dia, karena dikiranya main belakang pada saat itu ya udah akhirnya enggak, karena nggak dapat ini ya kesempatan untuk berekspresi ya. Makanya dulu sempat ada yang nawarin juga kan, mau nggak jadi ini nanti apa namanya sebenarnya di Purwakarta juga bisa. Di Purwakarta itu kalau punya apa ya, gaulnya mungkin agak luas sedikit, tapi tahu kalau tadi tempat kita makan itu di situ itu tiap malam Rebo sama malam Sabtu itu ada pertunjukan. Nah gitu, entah band, entah misalnya kayak talk show, ngobrol-ngobrol doang gitu. Atau ternyata di sini juga ada, di Purwakarta juga ada komunitas ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini gitu ya, coba cari videonya. Ya mungkin karena kita baru juga sih di Purwakarta ya. Misalnya kita baru lagi, jadi kita nggak tahu. Sementara teman-teman kita rata-rata sekarang udah sibuk sama kerjaan ya, jadi kita nggak info tentang kotanya udah nggak ada ya. Berarti ini. Sebenarnya dulu biasa itu di lantai atas ada loh, 4 lantai, tapi sekarang udah nggak ada sama sekali. Itu pada lumayan loh. Makanya kalau masih ada, nah makanya gitu kan tadi saya cerita ya, orang bisa punya waktu kecil, bisa punya cita-cita apapun, ketika udah gede juga mungkin nggak sesuai sama cita-citanya, profesinya gitu ya, tapi semua tuh bawa bakat aslinya masing-masing semua. Misalnya kayak Sofi misalkan yang seneng sama performance misalnya gitu ya, performance dalam bentuk ya nyanyi lah, ya nari lah, atau ngedirect lah, atau apalah. Masih ada loh. Kalau emang punya bakat kayak gitu, mau tuanya dewasanya mau jadi ibu rumah tangga kek, mau jadi dokter kek, mau jadi apa kek, itu sih bakat aslinya itu pasti ke bawah. Jadi walaupun misalnya jadi pegawai negeri, tetap pegawai negeri yang senang bikin acara-acara, kalau ada yang ulang tahun, ada yang apa, yang organisir, karena emang ada bakat itu gitu. Jadi artinya dibawa tuh bakatnya gitu. Nah sekarang juga misalnya sekarang nih, sekarang udah mungkin nih kalau kita istirahat segala macam, nggak apa-apa, bakatnya tetap harus dipegang tua. Sampai sekarang Suatu saat coba cari deh info-infonya. Sekarang mungkin karena COVID banyak juga di sih. PHP-in, enggak lagi sekarang banyak enggak dari dulu ini nggak dibilang dulu ini mama ini ngajakin udah ngitung RAB-nya, estimasi biayanya selama 1 tahun ke depan itu udah kayaknya masih ada di flashdisk waktu itu kita cari, udah bikin estimasi biaya mulai dari perencanaan modal awal misalnya dari ruangan, itu inventaris itu sampai kalau inventaris yang ini bahasa